Halo anak-anak, pada kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Pada kelas 5, tema 4 dan subtema 1 tentang interaksi sosial. Apakah anak-anak tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dengan individu, yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, contoh dari interaksi sosial individu dengan individu seperti yang pertama, ibu mengajari anaknya menabung. Yang kedua, ayah sedang menasihati anaknya. Yang ketiga, seorang siswa bertanya kepada guru. Dan yang keempat, dokter sedang mengobati pasiennya. Selanjutnya, contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Yang pertama, ibu guru berbicara di depan siswa-siswanya. Yang kedua, ketua RT berbicara di depan warganya. Yang ketiga, lurah sedang berdiskusi dengan para warga. Yang keempat, ketua kelompok berdiskusi dengan anggota-anggotanya. Dan yang kelima, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Dan kemudian, contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama, kelompok pramuka dan kelompok PMR bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang kedua, kelompok pelajar dari satu sekolah melakukan studi banding ke sekolah yang lain. Yang ketiga, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok yang lain. Yang keempat, 2 tim sepak bola bersalaman ketika hendak bertanding. Dan yang kelima, pertandingan tarik tambang antar kelompok. Ayo, sebutkan jenis interaksi pada gambar berikut ini. Ya, gambar tadi menerangkan bahwa adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam ialah yang pertama, manusia hidup dengan sumber makanan. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang ketiga, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Dan yang kelima, petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Kita masuki bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah ke positif, yaitu pada kesatuan dan kerjasama. Dan yang kedua, interaksi disasosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Yang pertama, para siswa melakukan kerja kelompok. Yang kedua, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Yang keempat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama.
Dan yang kelima, anak-anak bermain secara sportif. Kemudian, contoh interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Yang pertama, warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Yang kedua, seseorang bertengkar dengan orang lain. Yang ketiga, dua negara saling berseteru. Dan yang keempat, warga saling berselisih saat rapat. Kemudian yang kelima, pelajar melakukan tawuran. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat, yaitu tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Dan yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah dan menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama dan tolong-menolong dengan warga sekitar, serta mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Jadi, kesimpulannya, pada pembelajaran kali ini, interaksi sosial sangat penting ya anak-anak untuk kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gunanya untuk menjaga persatuan, kesatuan, kedamaian, dan menjaga kebinekaan dalam kehidupan. Interaksi sosial juga merupakan hubungan yang dinamis atau berubah-ubah. Interaksi sosial bisa berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, dan antara kelompok dengan individu. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan terus belajar.